Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara menginstal Odoo 17 di Amazon EC2 secara lengkap dari awal. Odoo sendiri merupakan sistem ERP open source yang cukup powerful dengan berbagai modul seperti accounting, CRM, sales, inventory management, dan masih banyak lagi. Tutorial ini akan saya susun secara bertahap, jadi mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat SSH key pair. Key pair ini akan kita gunakan untuk melakukan koneksi ke EC2 instance nanti. Teman-teman bisa login ke AWS Console teman-teman. Pastikan region yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pakai region Singapura. Di menu sebelah kiri kita scroll ke bawah ke bagian Network and Setting. Di sini ada key pair. Kita klik tombol Create Key Pair. Namanya misalnya kita bikin Odoo Key Pair. Untuk pengguna Windows kita bisa pilih format yang .ppk. Untuk pengguna Mac bisa pakai yang .pem ini. Kita klik Create Key Pair. Nah, filenya akan otomatis ke download. Simpan file ini dengan baik karena ini akan kita gunakan untuk akses ke server nantinya. Sekarang kita akan membuat EC2 instance-nya. Kita kembali ke halaman dashboard EC2, baru kita klik Launch Instance. Untuk namanya kita isi misalnya Odoo. Untuk operating sistemnya kita pilih Ubuntu dengan versi 24.04 LTS karena ini merupakan versi yang paling stabil dan kompatibel dengan Odoo 17. Kalau ke bawah di instant tab-nya kita pakai T3 Micro, tapi untuk production environment disarankan menggunakan instance tab yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Untuk key pair-nya kita bisa pilih key pair yang sudah kita buat tadi, yaitu Odoo Key Pair. Oke, selanjutnya konfigurasi network setting. Bagian ini cukup penting, jadi perhatikan baik-baik. Di sini kita klik edit, baru untuk VPC-nya kita gunakan yang default-nya aja. Subnet-nya juga kita beri preference, availability zone-nya juga, auto assign public IP ini kita aktifkan ya, set enable. Oke. Gunanya ini auto assign IP public ini kita aktifkan biar instance dapat menerima IP public. Sekarang kita konfigurasi security group. Security group berfungsi sebagai firewall untuk mengatur traffic yang masuk ke instance kita. Kita perlu membuka beberapa port berikut di sini. Security group. Ini namanya biarin aja. Description-nya kita biarin aja. Yang pertama kita butuh SSH di port 22. Ini untuk remote access. Harusnya defaultnya memang udah begini. Baru ada lagi kita tambahin HTTP di port 80. Ini untuk source type-nya kita samain aja dari kita klik add lagi. Sekarang HTTPS port 443 untuk service web traffic. Baru yang terakhir ini kita bikin juga. Baru yang terakhir itu kita pilih tipenya custom TCP dan portnya ini 8069 ya. Untuk yang custom TCP ini dipakai sama si Odoo-nya. Karena Odoo pakai port ini sebagai default. Kalau nggak ada port ini, Odoo-nya nggak bisa diakses dari browser. Oke, sekarang kita bisa klik
launch instance. Kita tunggu beberapa saat sampai statusnya kuning. Oke, kita klik aja view all instance. Nah, ini kita lihat statusnya sudah running ya. Oke, langkah berikutnya untuk terhubung ke instance, kita bisa klik checkbox di sebelah sini. Baru kita klik connect. Ada beberapa metode koneksi. Untuk kemudian kita akan menggunakan EC2 Instance Connect yang memungkinkan kita mengakses terminal langsung dari browser. Kita klik connect. Oke. Kita udah berhasil masuk ke terminal. Sekarang kita akan mulai proses instalasi. Langkah pertama yang harus dilakukan setelah mengakses server adalah melakukan update package list. Ini adalah best practice untuk memastikan semua package dalam versi terbaru. Komennya adalah sudo apt update. Kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Ini sih harusnya nggak lama. Oke, selanjutnya kita install Git yang bakalan dipakai untuk mengunduh source code Udo dari GitHub-nya. Komennya sudo apt install git min-y. Klik enter. Parameter min-y ini digunakan biar sistem nggak meminta konfirmasi manual lagi dari kita. Oke, karena Udo merupakan aplikasi yang berbasis Python, jadi kita perlu menginstal PIP Package Manager untuk Python. Namanya sudo apt install Python 3 PIP Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Sekarang kita akan menginstal semua dependencies yang dibutuhkan oleh Udo. Komennya cukup panjang karena ada lebih banyak library yang diperlukan. Nanti komennya akan saya taruh di kolom deskripsi ya, teman-teman. Tapi ini sebelumnya kita clear dulu aja biar nggak mengganggu pandangan kita. Oke, komennya ini sekarang kita klik enter aja. Dependencies ini mencakup library untuk image processing, XML handling, database connectivity, dan berbagai keperluan lainnya yang dibutuhkan Udo. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Kita tunggu lagi sampai selesai. Oke, sekarang kita akan membuat user Udo. Untuk security best practice-nya, kita akan membuat user khusus untuk menjalankan aplikasi Udo-nya. Komennya adalah sudo apt user Udo. Isi password dan informasi lainnya sesuai kebutuhan. Password ini akan digunakan nanti jika kita perlu login sebagai user Udo. Selanjutnya, kita akan setup database.
Ini kita enter aja biar ke isi default. Lalu Y. Oke. Selanjutnya kita akan setup database. Odoo menggunakan PostgreSQL sebagai database manajemen sistemnya. Pertama, kita tambahkan repository official PostgreSQL. Komennya klik enter. Kemudian download dan tambahkan GPG key. Komennya Oke, sekarang kita akan install PostgreSQL serta contrib package-nya. Komennya sudo apt install PostgreSQL contrib min. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sekarang kita akan start dan enable service PostgreSQL-nya. Pertama kita jalankan dulu service PostgreSQL-nya. Komennya sudo systemctl start PostgreSQL. Setelah itu, kita aktifkan agar PostgreSQL otomatis start saat boot. Komennya sudo systemctl enable PostgreSQL. PostgreSQL sekarang sudah running dan akan otomatis berjalan setiap kali server restart. Selanjutnya kita akan konfigurasi database usernya. Sekarang kita perlu membuat user database khusus untuk Odoo. Pertama, set password untuk user PostgreSQL. Komennya sudo passwd postgres. Oke, sekarang kita switch ke user Postgres. Komennya su min postgres. Kita isi passwordnya. Oke, sekarang kita sudah switch ke user Postgres. Kita buat database user dengan nama Odoo. Komennya create user Odoo. Sekarang masuk ke PostgreSQL interface shell PSQL. Kita mau bikin permission untuk bikin database. Komennya alter user Odoo with create db. Oke. Sekarang kita keluar dari shell. Oke, kembali ke user sebelumnya. Save. Oke. Konfigurasi database sudah selesai. Sekarang kita perlu menambahkan wk-html to PDF. Ini merupakan tool yang digunakan untuk mengkonversi HTML menjadi PDF. Odoo memerlukan tool ini untuk generate laporan dalam format PDF. Kita akan download package-nya dulu dari GitHub. Komennya. Setelah itu kita akan install package-nya. Komennya, sorry kita salah komen ya. Harusnya ini malah PostgreSQL, harusnya yang ini. wk-html to PDF. Oke. Setelah itu kita akan install package yang sudah kita download dengan komen ini. Oke, sekarang wk-html sudah berhasil diinstal dan siap digunakan. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu instalasi Odoo itu sendiri.
Pertama kita perlu buat directory untuk udo dan set ownership-nya. Komennya, dengan ini user udo memiliki full akses ke directory tersebut. Sekarang kita switch lagi ke user udo. Komennya tadi sudo su min udo. Sekarang kita beroperasi sebagai user udo lagi. Kita mau download source code udo versi 17 dari kita. Komennya parameter dep1 digunakan untuk shallow clone yang hanya mengambil snapshot terbaru saja sehingga lebih cepat. Parameter min branch 17.0 menspesifikasikan bahwa kita mengambil udo versi 17. Proses cloning mungkin akan memakan waktu beberapa menit, tergantung kecepatan internet dari teman-teman. Oke, best practice dalam development Python adalah menggunakan virtual environment. Ini membantu menjaga dependencies tetap terisolasi. Perhatikan ada prefix udo env di prompt. Ini menandakan kita sudah berada di dalam virtual environment. Kita akan install dependencies Python-nya. Yang pertama kita mau install will terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita install semua requirements yang dibutuhkan oleh udo. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, mungkin bisa sekitar 5-10 menit karena ada banyak package Python yang perlu diinstal. Kita tunggu aja ya teman-teman. Setelah selesai, kita mau deactivate lagi virtual environment yang tadi. Komennya deactivate. Setelah itu kita mau buat directory untuk menyimpan custom add-on jika nantinya kita mau menambahin modul baru. Komennya. Sekarang kita keluar dari user udo-nya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi agar udo dapat berjalan dengan baik. Pertama kita akan buat file konfigurasi utama udo dulu, komennya. Baru kita mau masukkan konfigurasi seperti ini. Untuk admin passwordnya ini kita ganti. Ini perlu kita ganti dengan password yang kuat, karena ini merupakan master password yang akan digunakan untuk operasi database management. Simpan file dengan menekan Ctrl X, lalu Y, dan Enter. Agar udo dapat berjalan sebagai service dan otomatis start saat boot, kita perlu membuat systemd service file. Komennya, kita akan masukkan konfigurasi service berikut. Konfigurasi ini membantu systemd untuk menjalankan udo sebagai user udo, menggunakan file konfigurasi yang sudah kita buat, memastikan PostgreSQL sudah berjalan sebelum start udo, mengaktifkan auto start saat boot. Kita simpan file tersebut, tadi sama ya, Ctrl X, Y, Enter. Oke, sekarang kita akan menjalankan service udo-nya. Reload systemd daemon agar mengenali service baru. Komennya sudo systemctl daemon reload. Setelah sudah, kita akan start service udo. Komennya sudo systemctl start udo. Oke, untuk enable auto startnya sudo systemctl enable udo. Enable udo. Untuk cek status servernya, lihat dulu. Jika status menunjukkan active atau running dengan warna hijau, berarti udo sudah berhasil berjalan.
Sekarang kita akan mengakses Odoo melalui browser. Kita ambil public IP address EC2 instance yang ada di AWS console. Ini ada di sini. Kita klik open address. Nah, tapi kita jangan pakai HTTPS, kita pakainya HTTP. Dan untuk portnya jangan lupa di 8069. Oke, kita udah masuk ke halaman Odoo-nya. Untuk master password, kita isi yang tadi sudah kita set. Untuk database name, misalnya kita bikin aja my company, ini ya. Email, ini kita masukin karena ini akan jadi username adminnya. Kita bikin password untuk adminnya. Baru untuk phone number, language, country, ini data optional. Yang datanya kita centang kalau kita mau isi database dengan data contoh untuk testing, tapi kalau untuk production sebagian nggak dicentang. Setelah itu kita klik create database. Oke. Sekarang kita coba login. Dan berhasil. Baik, kita sudah sampai di akhir tutorial. Kita telah berhasil menginstal Odoo 17 di Amazon EC2, mulai dari setup instance, instalasi dependencies, konfigurasi database, sampai akses via web interface. Yang sudah kita pelajari adalah setup EC2 instance dengan konfigurasi security yang tepat, instalasi dan konfigurasi PostgreSQL, instalasi Odoo dari source code, setup sistem di service untuk auto start, pembuatan database pertama. Saya harap tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau mengalami kendala, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.